Tembakan Dewa Api. Pedang Dewa melambai. Benar-benar membagi matahari dan bulan menjadi dua. Dan kemudian ujung pedang bergabung dengan lengan dewa. Dan benar-benar telapak tangan untuk menangkap matahari yang mengerikan. Qin Yichen terkejut. Suara monster sovereign terdengar dingin. Saya menggunakan kekuatan suci untuk memadatkan kekuatan magis dari klan Huorong. Meskipun Huorong kuat, ia tidak bisa mengalahkan matahari yang kuat. Tapi itu cukup menghalangi siang hari. Di sini, Qin Yichen membuat suara keras, hanya mendengarkan raungan naga langit dan bumi beredar, dan baju besi suci tubuh Dewa Iblis hanya menunjukkan beberapa retakan. Saya memberkati jalan iblis dengan kekuatan magis Divine Dao. Anda memiliki kekuatan besar ras naga sejati, seperti ras iblis, tetapi ras dewa sangat didiskon. Qin Yichen terkejut. Anda harus tahu bahwa God Armor itu seperti jaket tahanan, tetapi monster sovereign dapat membiarkan mereka menyatu dan memberkati bayangan ajaib dengan Divine Dao. Mata naga Qin Yichen dingin. Setelah hari-hari pengalaman ini, kekuatan hariannya yang luar biasa kuat, awalnya digunakan untuk berurusan dengan monster race magical powers dari monster sovereign. Tetapi pada saat itu dihentikan oleh bayangan dewa klan Huorong. Tetapi Qin Yichen bukan Jenderal Pan. Cahaya murid tersapu. Matahari dan bulan melintasi langit. Dan bulan diserang oleh api. Dan matahari dibunuh oleh monster sovereign. Hanya saja hati Qin Yichen terguncang. Monster sovereign memerintahkan Vingot untuk berada di sekitar. Tetapi yang terkuat masih berarti monster racenya. Saya melihat tampilan monster sovereign yang tiada taraf. Yang tampaknya merupakan rune ilahi yang ditutupi oleh benang bintang. Satu langkah keluar sebenarnya menyebabkan Qin Yichen untuk sesaat terganggu. Karena langkah itu tampak seperti tarian dewi. Tapi itu lebih seperti seorang kaisar. Selangkah keluar, siluet monster sovereign menghilang. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa ini adalah kehampaan. Namun, untuk Qin Yichen hari ini, adalah hal yang biasa untuk memindahkan kehampaan. Dan matahari bersinar di ruang antara langit dan bumi untuk sesaat. Dan itu akan menghilang pada saat berikutnya. Ini untuk membuat Sun Yao Teng memindahkan kehampaan dan mengejar monster sovereign. Namun, di celah antara Baiju, kecantikan tiada taraf telah muncul di depan Qin Yichen. Kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah, dan jarak antara dia dan monster sovereign tampak tidak jauh, tetapi 10.000 li, yang hanya sedikit untuk mereka. Namun, Qin Yichen merasa bahwa ruang kosong monster sovereign dapat berubah tanpa batas, jauh dari sinar matahari, dan bahkan lewat. Di langit meledak sedikit cahaya bintang dari waktu ke waktu. Cahaya bintang tidak kuat, bahkan lemah seperti Ying Mang. Tapi itu menghalangi matahari dan bersinar. Qin Yichen sangat jelas bahwa ketika Jepang Yaoya menerobos cahaya bintang, monster sovereign, yang dekat dengannya, telah mencetak ribuan kekuatan sihir. Monster sovereign berhadap-hadapan. Qin Yichen tidak berani ragu. Telapak tangannya dicengkeram dengan sia-sia, seolah menarik pedang dari sarungnya, tetapi tanpa Divine Weapon Divine Sword di tangannya. Untuk alasan sebelumnya, monster sovereign tidak menggunakan Divine Weapon, juga tidak perlu memotong. Meskipun tidak ada senjata ilahi di tangan, telapak tangan Qin Yichen juga bersinar. Kekuatan Dewa Cahaya Kemasan terkondensasi menjadi pedang ilahi. Pedang ilahi di atas, pola pedang vertikal dan horizontal, dan jika Anda melihatnya dengan cermat, tampaknya seperti Anda memotong Vingot yang tak terhitung jumlahnya. Namun, gerakan Qin Yichen masih agak lambat, atau tembakan monster sovereign terlalu cepat. Karena monster sovereign sejak awal, dia benar-benar menekannya. Monster sovereign kali ini bukan hanya jari, tapi pegangan telapak tangan giok. Setiap sendi telapak tangan dibentuk oleh bintang. Di bawah cengkeraman palsu, pemenggalan Qin Yichen sebenarnya tertangkap di tangan monster sovereign. Pada saat yang sama ketika Qin Yichen ditangkap, Qin Yichen merasa bahwa dia seperti bintang, dipegang oleh monster sovereign. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen akhirnya dikalahkan. Tapi itu terbang keluar. Tapi itu adalah tubuh True Dragon. Beberapa bulan pengerasan telah membuat Qin Yichen merespons dengan cepat. Tubuh naga sejati jauh lebih kuat dari tubuh manusia. Namun meski begitu, saat tubuh naga berjatuhan, Qin Yichen masih bisa merasakan bahwa dia sepertinya diperas oleh kekuatan langit dan bumi yang tak bisa dijelaskan. Berubah menjadi naga, terpenjara di bintang-bintang. Kaca. Pada saat ini, suara renyah keluar. Tetapi suara renyah bergema tanpa batas waktu. Seperti ribuan Vingot hancur, ribuan cahaya pedang meredup. Telapak tangan giok monster sovereign sedikit menggantung. Dan tebasan Jin Yao berubah menjadi cahaya ilahi kecil yang mengalir ke bawah. Dan di antara mulut naga Qin Yichen, dia bahkan memuntahkan darah naga. Cara saya memotong adalah cara memotong musuh, cara memotong Vingot, dan bahkan saya telah menggabungkan semua cara monster race. Tapi hasilnya aku memotong jalanku, tapi dihancurkan oleh lawanku. Monster sovereign melambaikan tangannya. Vingot berubah menjadi cahaya bintang dan berada di dalam tubuh. Dan Qin Yichen juga mengerti bahwa matahari dan bulan mendarat, dan dua kecemerlangan mengalir ke matanya.
Monster Sovereign memandang Qin Yichen. Tatapan tak tertandingi itu, untuk pertama kalinya, tampak serius. Penodaanmu, ada cacat terbesar. Itulah langkah ini adalah hukum Dao ilahi Anda. Menyatu dengan kekuatan ilahi Anda. Dan bahkan memiliki pedang untuk dipotong. 1000 cara untuk mematahkan postur. Dapat digambarkan sebagai bergerak maju dengan berani. Membunuh duri. Tapi, jika lawan dapat mengambil jalan memutar Anda. Itu untuk menekan hukum Dao ilahi Anda. Dan bahkan melalui jalan memutar. Untuk melukai hukum Dao ilahi Anda. Monster Sovereign serius. Berat kemudian reaksinya sendiri. Divine Dao hancur. Dan hati Dao akan terguncang seolah-olah ringan. Seperti sekarang. Saya berpikir. Jalan memutar saya sebenarnya diambil alih oleh Monster Sovereign Senior. Tidak. Bagaimanapun juga. Dia adalah Monster Sovereign Senior. Tapi musuh lain itu bukan senior. Dahi Qin Yichen dingin dan berkeringat. Dan dia berkata bahwa Dazi dekat dengan iblis. Tetapi dia sudah lama tahu bahwa Monster Sovereign Senior sangat berbakat. Tetapi baru saja. Setiap kata yang diucapkan dari mulut yang terakhir. Semua menangkap apa yang dia pikiran. Monster Sovereign tampaknya agak tidak dapat ditoleransi. Desah, inkarnasinya dan Qin Yichen sekarang adalah lawan, bukan musuh. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa sinar inkarnasi saya hanya dapat mematahkan tembasan Anda sekarang. Tetapi saya tidak dapat menggunakannya untuk mundur dari hukum Dao ilahi Anda untuk menekan dan membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Dao ilahi Anda, meskipun tidak sebaik saya, telah mencapai momentum untuk dapat melawan matahari dan bulan dan pengadilan sambil menghadap saya. Melihat Qin Yichen menatap cerah, kulit Monster Sovereign sedikit berubah. Hanya berkata, ada 1 bulan tersisa. Setelah sebulan, kita harus pergi ke tanah keluargamu. Saya harap sebelum Anda berangkat, Anda dapat mengalahkan inkarnasi saya. Tentu saja, bahkan pada level sekarang, itu sudah banyak kemajuan. Tapi tahukah Anda, dunia ini, lebih dari 1 Demon Sovereign Emperor. Bahkan Vingod bereinkarnasi, ada lebih dari 1. Jadi, berdiri. Mata bintang Qin Yichen berkilat, dan siluet ramping itu berdiri lagi dan berdiri tegak seperti pedang. Pulihkan. Lalu, lanjutkan. Pada bulan Januari, frekuensi pertempuran Qin Yichen dan Monster Sovereign jauh lebih lemah dari sebelumnya. Karena setiap kekalahan, Qin Yichen harus dengan hati-hati menyimpulkan setiap gerakan dan gaya Monster Sovereign dan perubahan dari ribuan kekuatan sihir. Qin Yichen penuh semangat juang, karena Monster Sovereign memberitahunya bahwa pertempuran sebelumnya sudah menjadi batas inkarnasinya. Seiring berjalannya waktu, tanggal pergi ke wilayah kejahatan semakin dekat. Pada hari ini, Ziyun datang ke kuil Bai Hao dan menemukan bahwa Bai Chang, Wu Yan, dan Lu Xiaolu semuanya telah tiba.